Ridwan Kamil yang paling berimbang. Cuma Ridwan Kamil ya Iya, yang bisa berimbang. menjadi Aniesnya di pertarungan sekarang. Jadi kalau mau seru ya, kalau mau seru. Tapi kalau mau dua-duanya nggak ada, lebih seru lagi. Anies Erik kan. Iya, Anies Erik. Iya. Erik menarik. Iya kan semua Iya yang kan? abang tadi Disebutkan ngomongin itu loh, itu dia Mas. punya semua tuh. Iya. Saya jangan-jangan saya merasa abang ini mengarahkan ke Pak Erik dari tadi mikirnya. Erik itu lama di Jakarta. Hah? Gimana cerita? Tapi coba gimana? Bukannya orang Lampung, Bang. Dia Gunung Sugi dia bang. Erik itu salah satu orang terdekatnya gubernur sebelum Foke. Apa kira-kira yang bikin Pak Ahok ini nyerah? Apa kira? Setahu gue dia nggak pernah nyerah loh orangnya. Rentangannya Pak Ahok Enggak, Bahkan apa? seketika Al-Maidah itu dia nggak nyerah. tuh. Nggak nyerah. Oke, welcome to Tata Politik dan kita jumpa lagi dengan seorang legend. Iya, kalau kata Ari itu tadi barusan ngomong, dia lagi baca buku Larry King, Bang. Ah. Kata Larry King harus ada kejutan dalam setiap podcast. Waduh. Katanya gitu. Nah, kejutannya ini bahkan sebelum podcast itu dimulai. Karena dia tahu lu tumbuh bersama propertinya beliau. Itu kejutan yang lebih kejutan kan. Mak gua mau diusir dari satu pasar ke pasar beliau nggak mau, yang di Bukit Tinggi. Habis itu diusirnya ternyata pindah dengan sukarela ke pasar yang di sini. Beliau juga yang pindah. Ternyata lu mentok-mentok hidup lu sama Sanusi aja. Bang Sanusi. Bang Sanusi. Nah, Bang, Iya. ini lagi rame dan abang ini kan atribusinya nanti bikin sini sahabat Ahok ya. Lu emang lebih sahabat Ahok apa sahabat Anies apa sahabat Sandi lu? Di antara ketiga ini lu lebih enak Personally ya. Kalau personally, gue lebih dekat sama Ahok. Kalau personally ya karena dulu berhubungan terus, sering jalan bareng. Gua kayaknya kalau punya teman kayak Ahok gua gampar deh. Mulutnya kan ini iya. terus gitu. dia jago bos dia. Lu kenapa bisa betah temenan sama orang? Gampar ini dititnya. Kalau Nggak dia apa-apa. kalau dia ngomong aja, ya sering kali kan lu kan gitu kan. Sanusi begini, kalau gua telepon, lu ngomong apa lu? Lu kan tahu gue ngomong duluan, baru mikir. Nah itu dia. Jadi lu udah tahu dong. Dia apa yang ada dibuang dulu aja. Abis itu dia baru, oh gue begini ya. Gitu. Dia ngomong dulu. Iya, baru mikir. Baru abis itu nelfon lu lagi itu biasanya. Iya. Postmortemnya itu Dan nelfon sering lu kali lagi. begitu sama gue kan. Dia kebanyakan berarti dalam hidupnya menganalisis omongannya sendiri ya berarti. Iya, baru ada. Jadi sebetulnya kalau orang kayak dia gitu harus ada orang yang dekat tapi berani mengatakan hal yang benar. Berani bilang lu salah. Atau berani berargumen. Kalau enggak dia lurus aja seolah benar aja padahal belum tuh benar malah jadi masalah gitu kan. Ini sekali begitu. Oh jadi selama dia 5 tahun jadi wagub dan gubernur itu lu jadi orang yang seperti itu? Iya, gua apa Ngomong adanya. pedes Iya, juga dia ke ngomong Ahok. pedes, gua ngomong pedes juga. Siapa aja bang kalau boleh tahu ya bang, waktu dia govern ya, itu siapa aja yang bisa, bukan yes man-nya dia, tapi orang-orang yang jadi pen-challenge-nya dia gitu. Apa? Gua nggak tahu kompetitor siapa ya? yang pasti seringnya. Kan gue cerita dulu kan, gue sering kali dipanggil untuk makan 2 minggu sekali lah. Makan. Dia ngomong gue apa adanya juga ngomong. Nggak bisa gitu loh. Kayak dulu dia cerita tentang Ancol. Gue ingat banget waktu itu perpanjangan SeaWorld, ya kan? Salah ya salah, gue bilang nggak bisa begitu polanya gitu. Jadi walaupun BUMD kan tetap ada undang-undang perseroan yang harus dihormati, nggak bisa. Lu targetin dia dapat profit, masa lu harus ganjel lagi? Beda dong. Jadi itu yang banyak perbedaan. Seringkali begitu. Jadi memang harus disampaikan. Biar dia secara natural mengeliminasi semua persoalan-persoalan dia. Karena kalau nggak bisa, seperti dia benar semua gitu. Dia ngomong kenceng itu karena ngerasa benar dulu. Iya, ngerasa benar. Dan belum tentu ada orang yang bisa karena betul. capek juga mungkin ya orang. Iya mungkin ya. Iya, memang begitu. Polanya gitu. Dia berapa kali ngomong tentang gue misalnya. Tiba-tiba waktu zaman Pak Muldoko banting Richard Mille. Oh iya. Bunyi di koran semua. Sanusi pakai jam kayak Muldoko. Seketika gue telepon. Lu ngomong apa lu?
sorry bro, lu tau sendiri kan gue ngomong dulu baru mikir. Oh yang ngomong Sanusi pakai jamnya menurut Ahok. Iya, kan sering kali dia ngomong gitu kan, lo tau kan sering ngomong, ini memang begitu. Gue malumin karena gue banyak kenal dia, lama kenal dia, jadi gue kadang-kadang suka malumin aja. Atau pada saat dia bilang, Sanusi nggak mau jadi wagub karena takut gak bisa memperoleh, gue telepon dia, lo ngomong apa, kan lo tahu gue nggak mau karena alasan berbeda. Iya gitu, tapi harus digituin. Tapi kan media nggak bisa Mengetahui. ngutip dulu kan Oh, iya. masalah Ahok mau mikir setelah itu kan iya. Gue terserah dulu, dia. gue sebagai wartawan balai kota dulu, itu menyenangkan betul. Iya. Setiap hari headline bos, ya kan? Kalian dit lu maju-maju. Iya. Perkara Jam Muldoko itu juga pernah Iya, kejadian. kalau dulu sih begitu. Makanya nongol lah. Ya nggak bisa kita delete kan dari medianya kan. Ya karena itu. Iya. Ya belakangan. Nah ini kan yang salah satu orang yang di konten kita yang paling awal menyebut Ahok akan berlaga lagi dan tanda-tandanya makin kelihatan dengan mulai konten dengan Betul. gaya Kaisar Jepang ini kan ada merah di belakangnya ini kan. Tak warga Jakarta, lu tanya apa aja ke gua, nanti gua jawab. Nah, itu bang Ada gitu ya kan? yang pertama kali ngomong tuh di podcast Bang Sanusi loh. Dan sebelum Iya kan? Ahok ngomong ke itu di konten bang, Iya. abang kan udah ngomong dulu barang ini pasti maju. Ini kan lagi nyikat-nyikat Pak Jokowi waktu itu ya. Nah pertanyaannya sekarang gini, apa sih yang masih membuat Ahok tuh bisa pede, bisa menang? Kan kalau gue jadi Anies, gue pikir ya lawan yang paling enak ya Ahok, udah pernah gue kalahin. Iya. Tapi menurut plus tambah misalnya bang ya, road tondo-tondonya makin lama makin dekat nggak dengan tesis lu bahwa Ahok itu mau maju barang ini? Iya. Cuacanya makin mendukung Karena gini, sana apa yang, makin jauh? yang saya cerita bahwa dia tuh punya energi yang banyak. Terus mau ngapain sekarang? Ayo, ke sebelah nggak bisa, mau jadi apa? Sehingga energi dia masih banyak. Terus dia masih punya relawannya masih banyak, buzzernya masih banyak. Jadi kan yang waktu podcast pertama saya bilang besoknya akan dibikin sendiri, podcastnya sendiri. Kejadian kan? Ya. Iya, karena memang begitu. Memang Saktinya beda polanya begitu supaya dapat lah. Kan sekarang belum tuh dapat juga tiketnya dari merah kan, tapi ya dia berusaha untuk dapat karena sekarang merah sendiri, sorry ya, kekurangan kader untuk pilkada DKI, kekurangan kader. Setelah kadernya dulu Pak Jarod kalah, udah kekurangan kader. Siapa yang mau di DKI mau didorong? DKI ya. Iya buat DKI ya, kita bicara DKI ini kan. Bu Risma? Aduh, nggak bisa. Sekali lagi, orang DKI ini hidupnya, ini karakteristiknya, hidupnya udah susah. Pagi, pulang malam, kepanasan, cari uang, segala macem. Hampir sering kali tidak melihat kiri dan kanan. Keluarga tetangga sakitnya dikata-makin. Udah gitu, ngedenger orang mulutnya bau, rame, tuh kok maki-maki. Gimana mau dipilih? Apalagi menghadang angin ini kan. Iya, itu yang harusnya dibaca karakter banyak orang gitu loh. Oh makanya Mas Anies tuh masalah kerja nggak kerja yang penting manis dulu mulutnya gitu. Sekarang kayak misalnya Pak Jokowi agak santun, Pak Anies. Coba lihat Tapi karakternya. dengan rekor kekalahan apa yang membuat orang masih bisa Siapa nih? sepede itu seperti Iya. Pak Ahok? Karena nggak ada lagi challenge-nya, dia harus ubah. Dia kan orangnya suka ke challenge ya, tantangan. Ya dia harus dapat itu. Entah mau berpasangan sama siapa, tapi menurut saya, jadi DKI itu sekarang wait and see. Lihat Anies maju apa enggak. Kalau Anies maju, maka kemungkinan besar RK maju. Karena nggak ada lagi rivalnya sama Ahok lah. Ya. Oh justru karena Anies maju RK jadi relevan. Iya, jadi relevan. Karena kalau enggak, Anies melenggang terlalu enak. Kalau analisa saya, kalau Anies sendiri maju tanpa RK, wah lenggang dia. Risma? Enggak lah. Siapa sih jagoan-jagoannya PDI waktu itu Ri? Iya. Ompe. Sekarang Ompe gimana Ompe? Ompe nggak berani maju. Ya, sekarang yang disebutin yang saya baca di Hendi. media, yang dibaca di media kan katanya Pak Menteri, Ibu Menteri apa? Menteri Keuangan sekarang masuk Bu Ani. dulu. Iya Bu, siapa Sri Mulyani katanya disebutin masuk dan segala macam. Enggak lah itu. Kalau yang diomongin udah pasti nggak masuk. Pokoknya udahlah 3 itu aja lah ya. Iya, kemungkinan besar 3 RK, itu. Anies, Ahok. Makanya logikanya gini. Mereka wait and see, kalau Anies maju, maka ya supaya berimbang RK wajib maju. Tapi kalau Anies nggak maju, RK jangan suruh maju. Supaya seru. Lini keduanya main nih.
Lini keduanya siapa aja? Misalnya ada Saroni kah, ada Budi Jiwandono kah, ada Ariza Patria, mungkin ada Sarah. Mardhani Alisera, ada Sarah, gitu-gitu bisa. Tapi kalau dua barang ini maju, aduh, buat yang lain nggak berani kalau nomor 1. Buang-buang tenaga. Iya, buang tenaga. Pasti nomor 2. Kalau nomor 2 mungkin kan ya. Karena lini pertama tuh mereka wait and see itu. Apa Anies dapat? Karena Nasdem bilang kan dia nggak calonin Anies misalnya gitu. Ya tapi Anies juga kalau nggak maju mau ngapain? Nah itu problemnya Bang. Iya. Nasdem dan PKS udah paling tidak untuk sementara gesturnya nggak akan mencalonkan Anies lagi. Bahkan Sekjen PKS bilangnya waktunya Mas Anies bantu kita lah. Janganlah kita bantu Mas Anies terus. Gitu. Kalau menurut saya kalau itu kata PKS, saya yakin PKS juga nggak berani nomor 1. Apalagi kalau ada RK. Kalau dipastikan RK maju pasti Anies nomor 1, PKS-nya nomor 2. Oh, gitu. Iya. Mau nama Sohibul, Walaupun mau nama partai Mardhani. pemenang pemilu. Iya, warga pemilu. Ketua DPRD. Ini persaingannya berat. Jadi kalau Anies itu, kalau analisa saya 50-60% tuh modalnya udah ada di DKI. Tapi kan gini Bang, kemarin Anies kalah tuh di Pilpres di Iya. DKI. Beda Pilpres sama Pilkada. Beda banget. Pilpres di DKI loh Bang. Iya, Pilpres kan kalah sedikit, tapi itu pun beda banget sama Pilkada. Sekarang Pilkada Anies lawan siapa? Yang kedua, bagaimana mengkapitalisasi orang ini? Kandidatnya gitu loh. Kapitalisasi seperti apa? Yang bisa mengkapitalisasi banyak hal, baik dari supporting, dari voters, ya saya masih yakin 2 orang ini masih kuat. 2 orang ini ya. Kecuali 2 orang ini nggak ada, nah itu DKI seru. Lapangan rata. Lapangan rata. Boleh dites. Abang sendiri lebih senang yang mana? Kalau Suka saya, skenario apa? feeling saya, ini bukan suka nggak suka, feeling saya. Dari suka dulu. Lu lebih prefer yang mana dulu, nanti baru ke feeling kedua. Kalau saya bilang RK Anies maju. Itu senangnya ya. Iya. Jadi DKI itu seru, jadi barometernya kelihatan. Karena mereka ini orang-orang yang pendongkrak rating gitu ya. Oh jadi kalau game itu ya kalau bisa finalnya Madrid versus AC Milan atau Madrid versus MU lah gitu ya gitu ya. Kan penontonnya seneng kan. Iya gitu. jangan sampai West Ham United Iya, versus iya. Napoli gitu Iya. kan nggak enak juga. Tapi kalau misalnya di antara mereka ada yang maju, misalnya Anies maju atau RK yang maju Anies enggak, kemungkinan besar yang menang antara 2 itu. Misalnya RK maju, Anies enggak, karena nggak dapet tiket. Kemungkinan besar RK lawan siapa? RK Nah menang. sahabat lu nggak masukin jadi variabel Bang. Ya dia harus dapat tiket Bu Mega kan, yang merahnya. Misalnya dapat. Ya dapat. Kalau gue sih pesimis dia menang. Jujur aja, dulu jadi gubernur aja bisa kalah, gimana sekarang mau mulai baru? Cuma memang harus dia maju karena kader PDIP belum ada yang kelihatan. Kan dia antitesanya Anies Bang. Maksudku banyak juga orang yang nggak suka Betul. Anies misalnya gitu. Iya. Let's say di Jakarta aja kalau berkaca di Pilpres ya setengahnya lebih dari setengah orang yang suka sama Anies di sini. Iya. Dulu waktu Pak Ahok jadi gubernur, saya pernah bikin analisa. Ini analisa saya sendiri. Saya beberapa tanya sama seluruh teman-teman saya yang kenal di pemerintah daerah. Dia nggak support juga gubernur untuk jadi gubernur yang kedua. Jadi makanya dulu aja saya pernah ngomong, siapa pun lawannya Pak Ahok, kemungkinan besar menang. Dulu saya udah ngomong sama banyak orang. Meskipun approval ratingnya Pak Ahok Wah. paten Bang. Iya, waktu Ahok lawan Anies, Ahok tuh udah 35. Anies baru mulai. Sama seperti Jokowi sama Foke udah 45. Anies si Jokowi Ahok baru 3%. Bukan itu yang nilainya. Makanya saya bilang tadi kelihatan sekali kebacaan di DKI itu. Sehingga menurut saya yang paling baik itu kalau dua-duanya nggak maju. Nah, baru orang-orang baru kelihatan. Bisa ada Pasha Ungu mau maju, silakan. Kalau nggak dia cuma dapat rating nomor 2 aja. Berteman dengan siapa dia majunya.
Kalau nggak bisa. Jadi daya tariknya abang lebih prefer ya jagoan-jagoan tetap bertarung. Iya, Meskipun untuk atas azas demokratis dan kesempatan yang lebih merata, pemain nomor 2 bertarung juga paten juga gitu kan. Maksudnya akhirnya sirkulasinya jadi lebih. Karena kalau yang nomor 2 nggak berani maju, kalau masih ada yang nomor 1, ada lini yang pertama nih baris Tier pertama 1, masih tier ada 1 salah lah. satunya aja, nomor 2 itu berat untuk bisa melawannya gitu loh. Kan kelihatan sekarang. Ini yang menurut saya pertimbangannya kenapa partai-partai masih seolah-olah masih tarik dulu. Lihat dulu kira-kira Pak Anies dapat nggak tiketnya. Syaroni itu tier 2 bang, menurut abang. Iya. Kan lo tanya gua kan, gua Iya, tanya ini iya. pendapat abang. Dan nggak berani dia. Dia berani maju kalau sama Kaisang. Kalau Kaisang wakilnya dia berani maju. Oh. Tapi gini bang, ini omongan abang agak bertentangan sama fakta historisnya DKI. Sejak Bang Yos jadi gubernur, belum ada gubernur yang 2 kali di DKI. Ya kan? Ini incumbent yang abang bilang harus maju, akan maju lagi ya Mas Anies gitu misalnya. Ini kenapa sih menurut pengalaman abang apa yang membuat DKI itu nggak ada orang yang bisa 2 kali itu sejauh ini? Setelah Bang Yos ya. Ya. Dan Bang Yos kan bukan pemilihan langsung ya. Bukan. Semua pemilihan dewan bang. Ya, secara dalam pemilihan langsung belum ada. Harusnya kalau Jokowi kemarin maju lagi pilkada DKI, Jokowi menang 2 kali. Iya. Cuma karena Jokowi nggak maju. Iya. Nah, yang kedua yang tadi saya bilang, kan udah pernah saya bikin simulasi dengan teman-teman waktu di DPRD itu, tim saya tanya, udah, ini lawannya Ahok nih, siapapun lawannya Ahok, kemungkinan besar menang. Waktu Ahok jadi gubernur ya. Jadi kan, tapi kan orang nggak tahu, udah punya pengalaman sehingga ngerubah pola atau bagaimana kita nggak tahu, dia lebih nice atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi bahwa ambisi dia, kemauan dia, energi dia yang penting itu energi dia banyak banget. Sehingga dia harus lepasin kemana kalau dia nggak maju pilkada. Nggak kebayang saya kalau dia nggak maju pilkada tuh energi mau buang kemana. Ini masalah energi ini sih. Oh iya, energinya dia berlebihan. Sehingga mau nggak mau, makanya sekarang udah ada podcastnya. Coba aja. Soal Jakarta lagi. Soal Jakarta lagi. Lu tanya apa aja warga Jakarta tentang gua. Saya aja, waduh, mendengar udah bicara tentang KTP yang dimutasi, yang dihilangkan 90.000 aja udah komennya keras. Ya, nggak ada lagi. Memang energinya dia harus dilepasin. Lepasinnya cuma di pilkada DKI. Kalau dia mau kemarin ke DPR RI, dia lepasnya dulu jauh sebelum penyaringan DPR RI. Bisa masuk tuh Bang. Bisa ya? masuk dia. Harusnya begitu kalau dia mau main politik benar. Tapi kalau secara politik benar, tapi kalau enggak yang kemarin di ujung dia main, nah simbolnya cuma energi pilkada yang diuber. Tapi kenapa susah untuk orang mengulang untuk maju ya? Faktanya di DKI sangat gampang berubah. Ketika Pak Foke yang jadi incumbent, datang Pak Jokowi sebagai challenger ketika 2012, ya buktinya Pak Jokowi menang. Iya. Terus 2017 juga kita nggak pernah bayangin Mas Anies Menang. jadi challengernya Pak Ahok, menang. Kan Ini abang udah bilang susah nama-nama lain nih gitu. Nah sementara fakta sejarahnya di nggak ada yang 2 kali DKI ya. itu David versus Goliath dan Davidnya menang gitu. Iya ya, selalu gitu ya dia. Iya, betul. Kecuali 2007 Pak Foke. Pak Foke-nya yang Goliath-nya kan, Pak Adang Davidnya. Iya. Dua kali gitu. Ya karena saya udah bilang tadi kan kalau kemarin Jokowi mau jadi pilkada lagi ya Jokowi menang. Kalau kemarin 2022 pilkada lagi Anies menang lagi. Kalau Kan kalau pilkada 22 kemarin kan Iya. ini kan semua berhenti. Ini seolah-olah titik nol mulai kan. Waktu di titik nol itu kan orang gini ya. Pilpres itu belum lama. Masih ada di kepala orang bagaimana tentang Anies di Jakarta dan bagaimana tentang Anies perang misalnya kemarin di Pilpres. Masih ada. Sehingga ini perlu dipertimbangkan banyak orang. Banyak orang yang mau maju mempertimbangkan itu gitu loh. Energinya itu masih banyak di situ. Dan dia bisa mengkapitalisasi yang kemarin masuk itu bisa dikapitalisasi lebih besar lagi. Makanya kalau saya lihat analisa kemarin, makanya Anies tidak pernah mau bicara sebelum keputusan MK. Lepas dari dia bilang dia terima terus orang banyak komplain, itu kan yang komplain banyak tapi yang
melihat bahwa ini bagian dari negara lebih banyak lagi. Iya, betul. Itu yang pertimbangan. Memuji Pak Prabowo dengan Iya, patriot gitu-gitu kan. iya. Sementara Mas Ganjar masih begitu kan. Masih Nah, begitu. artinya efeknya pasti ke Aniesnya. Nah, sekarang pertimbangannya adalah siapa lawannya. Makanya saya bilang kalau yang berimbang ya Ridwan Kamil yang paling berimbang. Cuma Ridwan Kamil ya Iya, yang bisa berimbang. menjadi Aniesnya di pertarungan sekarang. Jadi kalau mau seru ya. Kalau mau seru. Tapi kalau mau dua-duanya nggak ada, lebih seru lagi. iya. Kalau nggak ada ya dua-duanya lebih seru. Oke juga ya. Sebenarnya oke juga. Oke juga, cuma dua-duanya nggak ada. Tapi kalau ada di antara mereka maju, yang maju yang lain untuk jadi gubernur, itu rasa percaya dirinya turun, ketar-ketir juga. Meskipun game kompetisinya jadi nggak begitu seru gitu Iya, kan. Bukan iya. big match lah Betul. gitu ya. Itu. Tapi jago juga ya Mas Anies nih ya memaintain itu ya walaupun udah nggak in power ya berapa tahun gitu. Makanya kita lihat nanti kira-kira dia dapat apa enggak. Tapi kalau menurut saya ini kan sama seperti Pak Ahok ya, energinya banyak. Pak Anies. Iya, kalau dia nggak jadi gubernur, dia mau jadi apa? Ayo. Gubernur Sumbar. Kota Anies. Iya kan? Jadi ini yang saya bilang kelebihan energi gitu loh. Kalau misalnya Pak Ridwan Kamil, dia perlu challenge lah. Kalau di Jawa Barat, dia pun sama. Di Jawa Barat kira-kira ada yang bisa lawan Ridwan Kamil nggak? Coba deh. Yang paling bisa jalan Komeng. Buset bang. Jawa Barat jago-jago. Ada Iya maksudnya Mulyadi, ada bukan itunya. Jadi kalau lihat dari suara gitu ya, yang makanya saya bilang tadi mau nggak mau challenge-nya dia cuma di Jakarta. Bang, apakah memang sekering dan semiskin itu? Karena benar kata Ari, menjelang kandidasi 2017 saja, Mas Anies kan sama sekali namanya nggak pernah masuk dan nggak pernah Bukan kepala daerah. dibicarakan. Iya. Iya. Bang Sandi juga bukan. Kalau Bang Sandi agak serius nih. Ya tapi Bang Sandi bukan orang yang ideal type gitu karena bukan kepala daerah, Betul. bukan pejabat publik sebelumnya, Bedanya, gitu. menurut saya waktu itu Bang Sandi udah agak serius campaign. Serius, campaign Iya, ya. campaign. Maksudnya kita udah well known lah, Bang Sandi ini kayaknya niat jadi. ya Mas Sandi kan sama sekali bos, Nggak ada. sama kayak kita kaget Mas AHY. Running kan Bang? Iya. itu yang kita bayangkan maju di Pilgub 2017 itu cuma Ahok tuh. Iya. Anies sama AHY kita nggak bayangin loh sebelumnya itu. Oh. Jadi 2017 itu Lebih ngebayangin Sandi kan? Iya Sandi. Lebih ngebayangin Yoyo kan? Yo. kalau Pilkada DKI Gerindra menempatkannya nomor 2. Ahok nomor 2, Sandi nomor 2. Sebetulnya 2017 itu harusnya Safri Samsudin yang maju. Hah? Iya betul. Safri Samsudin. Gerindra dulu Safri Samsudin. Keberanian Bapak Gerindra mendorong nomor 1 ya lewat Safri. Serius Bang? Iya Serius. betul. Gue baru denger ini. Oh Nggak iya. tahu gua. Sampai kita Tapi di publik kayaknya nggak rame. Rame. Sampai kita mempersiapkan materinya bagaimana supaya Cuma- Sapri kan ada handicapnya, kita siapin handicapnya. Cuma kayak ada rem tangan gitu berhenti tiba-tiba isunya. Oh tadi ya Pak Safri mau digodok karena mantan Pangdam Jaya. Iya. Yang gue denger tuh malah Pak Yusril, Bang Sandi. Itu munculnya barengan tuh sama Prof Yusril. Jadi harusnya itu. Ya sekarang makanya Gerindra apakah berani mencalonkan nomor 1 gitu. Kalau saya dengar-dengar di media kan beberapa teman-teman Gerindra DPP-nya orangnya muda, Tapi masih di DPR. Bang, gini Bang. Abang kan waktu Pilkada DKI itu kan berada di pusaran elit kan. Di 2 kali Pilkada lah, Iya. paling enggak 2012 dan 2017. Pusaran elit DKI gitu. Apa sih yang menjadi pertimbangan elit-elit nasional tuh dalam memberikan dukungan partai gitu ketika ingin mencalonkan kandidat? Ya pertama kalau Gerindra itu Kan Abang pasti ngomong sama PKS juga, ngomong sama partai-partai lain kan. kalau pertama Gerindra itu 2017 tuh kan nggak mungkin ke Ahok dong. Betul. Oke. Harus bisa siapa yang lawan Ahok. Kayak sekarang Gerindra nggak mungkin ke Anies. Nggak mungkin ke Anies dong. Gerindra kadernya banyak sekarang. PDI yang lebih mungkin mendukung Anies nih Ya, sekarang. mungkin. Satu hal. Ya, karena sekarang masih di luar kan, sama-sama di luar, bisa jadi gitu loh. Tapi Pertimbangannya waktu itu nggak mungkin ke Ahok karena pernah berhadapan dengan Pak Prabowo dalam ini kan. ya artinya gini, pilkada tidak kita langsung, punya ya. pengalaman 2012 sama Ahok kan. Ternyata yang kita calonkan ya Balik badan. balik badan. Ya
Siapa Ya ya? gitu. Pak Safri. Ahok. Pak Ahok Pak itu. Ahok. Jadi sehingga nggak mungkin, kita harus cari lawannya. Ya, Yang imbang anti-pesan. siapa saat itu gitu. Ya waktu itu pernah ada namanya Safri Samsudin nongol, di ujung baru ke Anies. Berarti di Pilkada 2024 ini Gerindra tuh nggak mungkin dukung Anies dan nggak mungkin dukung Ahok ya. Iya. Kalau analisa saya ya, Dua calon terkuat loh. dia mau nggak Iya, mau, saya bilang ya Gerindra kalau bisa bersatu sama Golkar harusnya, kalau Anies maju ya bisa dorong RK. Tinggal wakil Gerindranya siapa, bisa ada Budi Jiwandono, ada Ariza, ada Rani, ada yang lainnya misalnya. Cuma tinggal itu. Kalau Gerindra memandang bahwa Anies harus Kalahkan. dikalahkan. Ada satu yang rame nih, Ri. Gue lihat sosmed beberapa waktu terakhir, Bang. Banyak yang mencoba memasangkan Anies dan Ahok jadi satu. Karena tadi dalam konteks lu melawan gerombolan Iya. Prabowo Jokowi lah. Iya, Iya. iya. Menurut lu gimana, Bang? Seberapa mungkin ide Gini, kalau ini politik dilakukan? semua Pasti mungkin mungkin, saja. Tapi kalau gua nggak yakin. Lo tau minyak sama air kan? Ya udah. Jadi gini, kalau lu mau ambil kanan, Orang sini ya. Anies sama Caimin aja satu. Bang. Oh, itu Iya, kan PKB sama PKS gini, bisa kalau bareng, Bang. PKS PKB itu bukan person. Itu kultural. Iya. Ya tinggal kalau kultural kan di bawah tinggal komandannya bilang begini-begini ketemu. Tapi kalau ini nggak bisa. Ini personnya Di yang person, kalau person itu sekarang gini, kalau lu mau ambil kanan, mau ambil kiri. Kalau lu mau ambil tengah, jangan-jangan yang kanan banyak hilang. Ngerti nggak? Iya, jadi pertimbangannya begitu. Bukan pertimbangannya. Memang ini ada kiri, ada banyaknya nih kan. Tapi jangan-jangan waktu dia ambil bareng, ada yang hilang banyak. Yang kiri, yang kanannya hilang banyak, yang kanan, yang kiri hilang banyak, kan nggak tahu. jangan-jangan orang yang setia sama Anies jadi hilang Iya. sebagian. Oh, iya. Orang yang setia sama Ahok juga hilang sebagian Iya. gara-gara mereka berpasangan gitu, Bang ya? Iya. Oh, bukan saling menambah satu Nggak tambah bisa, satu jadi nggak dua. Nggak bisa. Karena di bawah itu bukan seperti yang tadi. Yang seperti PKB sama PKS. PKB sama PKS kan dibentuk zaman dulunya. Organisasinya seolah-olah berbeda fatsunnya, seolah-olah gitu kan. Nanti nggak apa-apa. Pilkada di mana-mana jadi satu kok. Cincai juga kan. Iya. Kepentingannya kan politik ya begitu, menuju pada kepentingan yang sama. Ya sekarang kan yang rame juga kan sekarang belum lagi mobilisasi tentang ukuran. Tapi menurut Bang Uci, isu Anies Ahok itu siapa yang diuntungkan dan siapa yang mainin sih gitu. Iya, karena agak rame Iya, lihat kan. oh. Agak rame di Bang TikTok, Iya. Instagram itu Iya. beredar tuh. Itu Itu sih sebetulnya ada yang memancing-mancing biar ke sebelah aja. Jadi kelompok PK ini biar ngeliriknya seperti apa. Padahal enggak lah. Kalau menurut saya sulit disatukan. Walaupun secara politik di ujung memungkinkan, tapi kalau analisa saya sulit. Karena dulu waktu Pilpres Abang masih ingat nggak di sekitar bulan Januari atau Desember akhir ada yang gerakan salam 4 jari, Bang. Itu menggabungkan Anies dan Ganjar waktu itu. Jadi 4 jari ya kan? Tongkrongan bubar gara-gara Ahok keluar lagi nih kan. Bubar tongkrongan. 4 jari ini jadi nggak relevan lagi. Nggak sulit lah. Berat ya, Bang ya? Berat. Jadi yang pasti yang sampai detik ini saya analisa, ya masih 3 itu. Sekarang tinggal PDIP cari siapa. Sampai sekarang saya belum lihat ada PDIP selain Ahok. nah, Selain Ahok nggak? Selain Ahok belum kelihatan. Risma nggak lu Belum. anggap? Hendy? Ini mana? Mas Hendy mantan wali kota Semarang sekarang kepala LKPP punya kepemimpinan dan pengalaman mengurus kota. Gini ya, dulu waktu Jokowi pindah ke Jakarta, punya waktu yang panjang untuk mengangkat Jokowi dikenal di Jakarta. Waktu dia di Jakarta, waktu di Solonya pun dia udah mulai diangkat tuh. Dan sampai di Jakarta kita mau, sekarang waktunya ini pendek. Kita baru daftar bulan Juli apa Juni ya? Agustus. Ketemunya bulan November, cuma 3 bulan, nggak cukup waktu bergerak. Beda gitu. Kalau dulu panjang sekali kita memainkan bagaimana Pak Jokowi untuk masuk ke sini itu dimainkannya udah timnya udah memainkan itu untuk supaya Jakarta kenal. Barang ini harus 3/4 jadi, Bang ya? Iya Atau dong, kalau nggak susah. udah jadilah. Orang gitu. Jakarta bingung. Siapa yang kamu sebut tadi? Misalnya saya juga nggak kenal Hendy yang mana sih? Misalnya gitu. Iya, ini Banyak kan orang. mewakili mewakili anggap aja masyarakat biasa ya. meskipun Sulit. dia dianggap wali kota sukses gitu. Iya. Sukses itu kan ukurannya tentatif. Dari mana ukurannya?
Misalnya dulu sukses katanya laporan BPK-nya semuanya harus WTP. Aku bilang nggak ada urusan WTP. Ayo. Penyerapannya harus Iya kan? penyerapannya harus tinggi. Kalau penyerapan tinggi. silpa tinggi. Jadi persepsi itu yang Tapi dianggap sukses Ahok. ya dianggap sukses kan. Nah, itu yang kita bilang bahwa analisa itu terlalu general sehingga nggak bisa kita hadapin. Level kayak Bu Risma nggak bisa dianggap big name yang tadi udah matang justru. Ya Udah bukan 3/4 matang lagi. kalau PDIP berani ya nggak apa-apa Bu Risma. Bahkan ya ketimbang Ahok, Bu Risma dan Hendy itu pengalaman memerintahnya lebih banyak sebenarnya. Durasi ya, dari segi durasi ya. Waktu ya. Ya kalau misalnya sekarang PDIP anggap saja sama Bu Risma dorong ya. Tapi gini ya Bang ya, memang gue ngerti nih apa yang dimaksud sama Budi tadi, bahwa ini kan gaya lama ya, yang mana kepemimpinan terbaik di seluruh Indonesia itu harus diadu di Jakarta gitu kan. Yeah. Maksudnya Budi kan itu tadi sebenarnya ya. Nah ini style itu udah agak berubah ketika makin banyak tokoh nasional yang tadinya dari daerah jadi tokoh nasional. Nih tokoh nasionalnya udah penuh, yang mau main nih udah kebanyakan. Kalau dulu kan nggak banyak yang menjadi tokoh nasional ketika itu. Kalau sekarang udah banyak, ada Ahok, ada Anies, Ridwan Kamil udah lama jadi tokoh nasional juga gitu, yang bisa diadu di sini gitu. Kalau dulu kan ini tokoh-tokoh daerah semua kan, Bang. Gini, pilkada serempak itu sehingga seolah-olah minim kader, seolah-olah loh. Karena nggak bisa dari yang ini kalah bisa pindah ke sana, nggak bisa. Minim kader nih seolah-olah nih, minim seleksi waktu, sulit nih, sehingga selalu akhirnya ujungnya mengandalkan survei atau analisanya lebih kesulitan, sehingga kan ujungnya orang mau menang. Iya. Apalagi kalau kita dengar semua orang pada ngomong, waduh nggak jadi dewan. Ada yang kemarin saya dengar kalau nggak 30 miliar DKI nggak jadi. Misalnya ada sampai 50 miliar saya lihat di media. Kan lucu. Sekarang orang kalkulasinya berapa harus menang pilkada. Padahal menurut saya gini ya, orang-orang yang nggak jadi DPRD atau DPR RI yang menyalahkan rakyat itu lucu. Nggak bisa gitu dong. Padahal dia seluruh partai punya fungsi, salah satunya adalah pilarnya adalah mengedukasi masyarakat tentang politik. Berarti kan lu nggak sampai mengedukasinya. Sampai harus bayar banyak. Tapi kemudian waktu kalah, rakyat disalahin, rakyat seolah-olah harus dikasih uang segala macam. Sepertinya rakyat itu menjadi salah gitu loh. Padahal nggak begitu, harusnya kewajiban seluruh partai politik dan orang yang berpolitik mengedukasi rakyat. Mereka korbannya, rakyat pelakunya nih ya. Iya, seolah-olah begitu jadi dikorban, kan lucu. Rakus, gitu-gitu kan. Jadi lucu, itu yang menurut saya. Nah itu juga menjadi pemikiran, kan sekarang rame nih, menjadi pemikiran orang mau maju pilkada. Berapa harus duit dikeluarkan? Oh DPR aja bisa 50 miliar. Kalau DKI berapa Bang? Apanya? Bayangan Pengalaman sebelumnya Iya, berapa? pengalaman dia lebih tepatnya ya. Pasti Tenggo lah. Tenggo 150. Oh kan, udah pakai Tenggo, udah huruf T. Tenggo itu T. Udah pasti Tenggo lah. Bukan Bahasa ember pemain, lagi. Udah kan emberan lagi. Ini bahasa pemain, Gue Bos. udah nyambung loh Tenggo. langsung. Emberan. Emberan. M. Iya. Jadi kalkulasinya harus matang, makanya tadi saya bilang tadi. DKI itu Tenggo ya? Iya bisa. Sekarang tinggal kapitalisasinya. Bisa jadi gini loh. Bisa jadi orang nggak sebanyak itu, tapi karena punya modal yang tadi yang saya bilang Modal tadi. sosialnya tinggi Soal tadi. gini ya. Kampanye Anies yang rame banyak, ada orang datang bawa ini sendiri, memodali sendiri. Kan banyak tuh di media dulu kan, Anies orang modalin sendiri segala macam. Itu Ahok, ada teman Ahok pasti kan abang yang modalin orang semua ya. beli merchandise. Itu menjadi modal yang besar. Kalau orang nggak punya itu, berarti kan harus sendiri. Ngerti nggak? Tenggo ini harus kumpulin sendiri. Sendiri, kalau nggak, makanya yang itu yang saya bilang, aduh, berat kalau zaman sekarang. Ingat ya, Jakarta itu udah properti sedikit. Kalau dulu masih ada lahan properti. Mungkin anggaplah pengembang properti mau support segala macam. Sekarang nggak bisa begitu. Dia support ala kadarnya, nggak bisa lu tekan. Orang nggak ada objek di Jakarta. Objeknya apa? Ayo, 2017 masih banyak pengembang. Sekarang pengembang udah nggak ada nih. Enggak, maksudnya nggak ada tuh gimana? Gini ya, Jakarta itu udah nggak ada lagi pembangunan properti besar. Ya, apalagi sejak COVID.
Udah nggak ada. Sehingga biasanya dulu kan pengembang-pengembang yang di Jakarta mensupport challenge lah. Kira-kira dia pilih A atau pilih B supaya jadi gubernur gitu misalnya. Makanya Challenger jadi hidup waktu dulu. Iya, ini kan mengkapital. Tadi saya bilang tadi pertama. Ini yang maksud gue yang mau gue tanyakan. Yang pertama kan begini, kita harus punya modal sendiri. Kedua, modal yang kita kapitalisasi dari si kandidat. Oke. Ketiga, supporting dari luar. Nah, supportingnya luar ini yang dulu orang bisa banyak. Karena masih banyak proyek-proyek. Banyak propertinya banyak. Sekarang di Jakarta, IKN udah mulai pada pindah. Sekarang daerah Jakarta areanya udah hampir gak ada properti. Bangun baru gitu. Bangun baru nggak ada, terus mau ngapain? Yang ada aja belum tentu yang ada terisi belum ya Bang. Terisi. Nah, ya kan kantor-kantor udah banyak sepi, kemudian harga udah mulai turun, sewanya segala macam di Jakarta. Sekarang mau cari dari mana? Kalau dia mau maju, kemudian hanya mengandalkan diri sendiri, nggak cukup, jauh dari cukup. Oh malah yang lebih paten ada di Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang atau apa gitu-gitu karena perluasan Jakarta Rayanya ke sana Bang. Jabodetabek bonjurnya itu kan secara administrasi dan planning aja. Tapi kan otorisasinya tetap kepada pilkada masing-masing. APBD-nya masing-masing. Cuma kan penyelarasan dalam program Jabodetabek bonjurnya gitu loh. Yang kata Menteri Dalam Negeri itu kesatuannya itu DKJ. Iya, DKJ kan diluasin kan dari dulu juga udah diluasin. Itu yang menurut saya sekarang pertimbangan banyak orang maju itu kira-kira berani nggak? Gitu loh. Karena spend duitnya nggak mungkin lebih kecil dibanding tenggo-tenggo tadi. Iya, spend duit sama kan, nih. Ya, tapi supportnya pasti lebih kecil. Lebih kecil. Terus mau cari support sama siapa? Yang punya support besar ya partai-partai yang sekarang besar, yang bisa tunjuk lu bantuin dong, misalnya. Dan begitu itu belum tentu punya kepentingan langsung di karena nggak ada DKI. kepentingan langsung di DKI. Kalau ada kepentingan mah enak dong. Berarti menjawab pertanyaan lu tadi, orang sederhana dan bersahaja seperti Mas Anies Baswedan ini berat dong. Kan tadi saya bilang modal tuh ada modal sendiri, modal partai yang koalisinya, ada modal dari si kandidatnya. Kan saya nggak tahu benar apa enggak. Kemarin kita lihat di media semua pendukung Anies ada yang datang sendiri, biaya sendiri segala. Itu kapitalisasi modalnya cukup. Sehingga dia nggak perlu harus 100. Misal ngerti nggak? Menutupi ini ya. Iya kan? Nah, tapi kalau orang yang nggak punya modal, kapitalisasi dirinya dia sebagai kandidat nggak cukup, maka dia harus harus dia buat sendiri dong modalnya. Oh karena Mas Anies itu nggak perlu gini ya. Halo saya Anies Baswedan. Halo saya pernahkah saya Anies Baswedan itu nggak perlu ya. Orang udah tahu Mas Anies. Identiknya begitulah. Kalau sekarang ini harus dana kampanyenya 100 ya 40 udah ada lah. Udah ada tuh maksudnya masyarakat turut serta lah misalnya. Sama mungkin di Dewan Kamil juga sebagian begitu. Karena udah ada. Tapi yang lain kan gimana caranya? Ngomong-ngomong harus modalnya 100% lah gitu. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa saya bilang kalau lini pertama nggak turun dua-duanya, ya baru lini kedua mau turun. Tapi kalau lini pertama ada ya salah satunya yang maju, nggak lini kedua ini agak ragu majunya gitu loh. Jadi ya intinya kan artinya ini kemungkinan besar permainan akan self funding ya, maksudnya self funding dibiayai sendiri atau dari pendukungnya, ya kan? Nggak bisa mengandalkan tadi lah. Ya kalau orang bilang cerita zaman dulu oligarki gitulah ya, toke-tokenya lah, sulit. Oligarki kalau nggak diperintah nggak jalan. Nggak jalan. Makanya yang bisa perintah kan partai-partai besar dong, karena kepentingannya kan nggak ada, kecuali dia ada kepentingannya. Jadi dalam konteks ini elektabilitas itu menjadi modal yang sangat berharga. Iya dong. Yang tadi saya bilang itu bisa memotong variable cost. Bahkan kalau dulu kan orang yang nggak punya elektabilitas pun kayak Mas Anies kan nggak punya elektabilitas tuh sebelum maju tuh. Dicobain dulu ternyata matching muter dia bisa masuk gelanggang kan. Orang nggak pernah ada omongan kayak itu mendadak betul kan Bang? Atau satu menurut gue kapitalnya tadi kalau kata Bang Uci dengan sendiri mengkonsolidasi Bohir agak berat karena kepentingannya nggak banyak. Tapi kan jangan lupa Bang, Bohir ini kan punya relasi kuasa dengan pemerintah pusat atau orang yang lagi berkuasa di pusat. Jadi calon yang punya dukungan dan kaitan dengan itu pemerintah pusat itu juga bisa menggerakkan Bohir ini. Itu yang kata Bang Uci tadi, kalau udah diperintah pakai kekuasaan bantu ini walaupun dia nggak punya kepentingan bisa dia jalan kan gitu. Kepentingannya bisa dioper, kepentingan gue di sana ya. Barter. Itu bisa dioper. Tadi diomongin. Itu yang dioper. Nah, itu yang dioper tadi seperti itu. Oper istilahnya. Oper. Nah, Bang, pertanyaannya gini. Berarti
selain elektabilitas, orang yang punya uang sendiri yang dalam jumlah yang besar juga jadi relevan dong dalam pertarungan ini. Yang sama seperti orang maju dewan kan, orang yang maju dewan kan cerita kan, harus dapat segini Yang sama kamu- kayak begitu. Pertanyaannya uang sebanyak itu, pertama kepilih nggak? Belum tentu. Oke. Ada kawan-kawan kita kan. Banyak yang nggak kepilih kan udah jual. Yang kedua, kalau dia harus buang semuanya, anggap aja gambling lah. Kira-kira perhitungannya bisa jadi Tarsan dia. Ayo Tarsan kalau kota. kalah Tarsan kota dia. Iya kan? Mau nggak menggamblingkan itu gitu loh. Makanya saya bilang tadi ini dibutuhkan pertama dirinya dia yang sudah punya sources, kedua kapitalisasi dia terhadap supporting luar, ketiga baru elektabilitasnya. Tapi ada orang-orang punya uang besar dengan popularitas yang besar tapi belum mengaktifasi diri aja di DKI. Misalnya. Coba Pak Erick Thohir gitu misalnya. ya. Itu punya uang besar, tokoh nasional, Iya, menteri, iya. PSSI lagi PSSI Iya, lagi iya. paten. Nah, orang kayak gini gimana? Seru. Iya, PSSI, iya seru kan gini. Itu gampang mengkatrolnya tuh ya. Iya, berarti. itu kan olahraga rakyat itu tahu sendiri bola dong. Tahu sendiri itu bisa, cuma kan pertanyaannya Pak Apalagi Erik tuh- mau nggak? Apalagi Kedua, bersama Pak Anies kan lebih cepat lagi itu kan. iya. Erik Anies ya. Iya, Anies Erik kan. Iya, Anies Erik. Iya. Erik menarik. Iya kan semua Iya yang kan? abang tadi Disebutkan ngomongin itu itu, loh, dia Mas. punya semua tuh. Iya. Saya jangan-jangan saya merasa abang ini mengarahkan ke Pak Erik dari tadi mikirnya. Kadang-kadang bos, kadang-kadang kita berangkat itu belum tahu tujuan juga, begitu ketemu di perempatan ya bener. Baru kita. Kayaknya lagi ngomongin Pak Erik nih Bang Uci nih. Atau satu lagi bos, jangan lupa Crown Prince Coba. Sandiaga Salahuddin Uno. Pakai apa Loh, majunya? emang dia bukan Konglo? Enggak, tapi kan gini, realitas politiknya seperti Bang Uci bilang tadi, Gerindra udah nggak mungkin dukung tuh. Ya kan? Iyalah. Iyalah. Nggak mungkin. Iya, terus PDI apa mau dukung Sandi? Lewat mana? Iya, Bang. Iya kan? Iya. Nah, Nasdem. kalau Abang ditanya nasihat apa Bang Sandi yang sedang mentok-mentok kanan kiri ini, Abang akan ngasih nasihat apa Sandi yang juga rencana salah untuk- satu sahabat abang juga untuk nih. DKI ini? Ya kalau Misalnya gini, Cik, dia gua- dapat gua gimana challenge, nih, dia Cik? dapat challenge menteri, ya mendingan di menteri aja. Kalau dapat challenge untuk dapat menteri ya, ngapain? Dia kan udah banyak ini jangan. Kalau kata pejuang udah pejuang bener lah, pejuang di pilpres segala Tapi partainya macam. nggak masuk kan, Bang? Ya nggak masuk, makanya saya bilang tadi kan komunikasi Nggak, misalnya kalau nih, minta saran ke Abang. iya, kalau kemudian pertimbangannya nggak Risma, nggak Ahok, bisa jadi Sandi. Oleh PDI. Iya, bisa jadi gitu. Misalnya ya, sekarang tinggal cari. Cuma kalau saya bilang, kayaknya dia nggak berani, nggak mau turun lah Jakarta. Kenapa bang? Ya, Penggo. ya maksudnya harusnya sih udah jadi menteri aja. Ya kan dia punya modal yang nggak dipunyai Erik, nggak dipunyai. Elektabilitas, Bang. Iya, dia udah pernah ada di kertas suara DKI bang. Iya. Iya, Iya itu nggak? dia kan. Iya. Gimana? Gue nggak bisa terus terang sih. Gue udah ngerti cuacanya lah kurang Iya, lebih. pokoknya gue nggak bisa cerita lah yang situasi yang itu. Iya. Meskipun lu tahu nih ya. Meskipun gue Di sedikit belakang tahu aja lah. kita cerita privat nih berarti. Iya, jadi gue saran gue sih jadi menteri aja. Fokus di sana aja. Iya, putusan aja. Tapi Kalau orang kayak Pak Erik tuh malah Wow. portofolio paten tuh ya. Paten. Dan dia kan gini, Erik itu termasuk orang yang luas ya. Bukan luas lagi bang. Berkarak hubungan sama orang, bisa ketemu semua. Dia kalau jadi ketua asosiasi balet juga bisa luas, lebih luas dari pemain balet dia. Erik itu lama di Jakarta. Ah, gimana cerita? Tapi coba gimana? Bukannya orang Lampung bang? Dia Erik itu- Gunung Sugi dia, Bang. Erik itu salah satu orang terdekatnya gubernur sebelum Foke. Pak Yos. Iya. Hah? Iya. Sama cerita? Ahok juga dong. Iya, lebih dekat Erik. Bang Yos kan dulu akuntannya Pak Ahok tuh. Ahok Iya. akuntannya Pak Salah. Ahok. Kebalik aja dia. Ahok akuntannya Pak Ahok. Erik tuh Pak Yos. dari dulu emang di DKI. Gimana ceritanya? Dia- Coba. Nah ini gue baru dengar nih. Oh, baru dengar. Iya baru dengar. Coba kasih Ini dulu. ilmu Barang. baru, ini kejutan ini. Iya. Akhirnya menit keberapa Ti? Sekarang nih. Jadi kalau Nah, baru 50 makanya baru ketemu sebetulnya kejutan. kalau Erik maju, ya pasti Bang Yos akan support habis. Oh, ada bawaan masa lalu sosial. Iya, karena emang kapital udah ya. dari dulu deket. Jadi Bang Yos itu punya anak kan cewek.
Ya. Anak cowoknya seolah-olah Erik lah. Bukannya punya anak cowok, Bang Yos? Enggak, cewek dong. Mbak Reni ya? Iya, Siapa? Mbak Reni. Gimana? Itu kan oke lah, itu kan resepsinya. Gimanya prosesnya dan kedekatannya seperti apa lu bisa Ya, gambarin? kedekatannya banyak bantu Bang Yos zaman dulu ya. Maksudnya kedekatannya sampai banyak bantu Bang Yos lah zaman dulu. Mendampingi Bang Yos dia sering. Waktu jadi Bang Yos jadi gubernur ya. Cuma nggak terlihat aja. Dalam konteks apa, Bang? konteks banyak hal lah. Bisnis kah? Ya. Governing kah? Ya mungkin advisor juga bisa jadi kali. Tapi kan kedekatannya hanya kita Masih nggak sangat tahu. muda dong waktu itu, Iya. Pak Erik. Masih sangat unyu dia. Iya. Sekarang Waktu itu aja, sih. tahun 2000-an lah. sekarang aja gemoy dia, apalagi Tahun dulu, 2000-an, 2000 mungkin 2003 2004 lah. 2003, 2004, Bang. Kan masih fokus. Masih Oh, dia Yos punya kan. rekor kayak Ahok berarti Pak Erik. Oh, iya. juga. Bersama Ahok berarti waktu itu, Bos. Iya, Ahok kan Tiki-taka. akuntannya Bang Yos yang ngerti macam-macam. Iya. Jadi kalau Erik Cash maju, in, cash out. kalau Erik maju Iya. Jakarta harusnya menarik sekali. Orang yang baru tapi Fresh, diperhitungkan banyak orang, ya Erik. Betul. Dan bisa menyatukan Oh, iya. macam-macam Iya, kepentingan ini, Bang ya. betul. Tapi pertanyaannya, Ini lu baru kepikir Eriknya juga lagi mau jangan Erik. nih. pertanyaannya siapa yang mau dorong dia? PAN kan udah partainya Pak Erik. Iya. PAN 9 kursi. Masih harus panjang kan 20 sekian harusnya. Iya, PAN terus Ya Golkar nggak mungkin. Gerindra malah mungkin loh. Gerindra mungkin aja. Ya kalau Gerindra Nasdem. Iya, Pak Nasdem. Surya pernah ngomong apa? Erick Thohir Rising Star. hmm, Iya kan, dan pertarungan elektoral ini buat orang kayak Pak Erik akan memberikan legitimasi dia sebagai seorang politisi dan apalagi tokoh dia publik. apalagi dia dipegang dia termasuk bola agak sukses kan. Bukan agak, Bang. Ini paling paten Paling sejak paten kan iya. 30 Jadi tahun terakhir. ini. menarik lah kalau Erik masuk Jakarta. Atau- Cuma saya belum dengar belum pernah lihat dengar Nah, kisah Erik. Kalau mau. saya Pak Erik nih, saya butuh rider politik, ranger politik nih. Saya kontak Bang Uci kan. Gua mesti ngapain nih, Ci, untuk masuk ke sini? Iya. kan gayanya kayak Ya, gitu. untuk dapat gitu. tiket, gua Ya, dan dia gua menang. taktis kan orangnya kan. Nggak perlu basa-basi kan dia. Ci, apa kabar? Saya harus apa nih, Ci? Kan langsung Iya. nanya dia Itu, biasanya. kan? dia pun juga bisa langsung kan. Iya kan? Sintayong kenapa, Ci? Saya terakhir ketemu sama dia kan. Pak, Sintayong gimana, Pak? Wah, biasa, Bos. Apa kita tuh kan kalau bukan biasa, Bos, tuh bahasa Iya. harapan gua. Tapi gua nanya, Pak, gimana Sintayong, Pak? Dalam bekerja itu kita kan perlu menentukan KPI. Kalau KPI-nya bagus kita lanjut, kalau enggak ya kita harus evaluasi dong. Kayak Kamu Coach kalau Bima ker- Sakti, Iya, kayak Bang. Coach Bima Sakti, kita juga evaluasi. Kalau kamu kerja nggak dievaluasi gimana? Katanya kan. Oh, paten juga nih Chief nih. Kata. Yang gua harapkan jawabannya kan kalau orang politik, kalau ketua PSSI-nya itu Prasetyo Edi, kita tanya kan, Om, ini gimana nih Sintayong Om? Drakor bos. Nggak bos. Masih gitu Nggak jawabannya. bos, kan? nggak bos. Drakor di nyol. Iya, drakor-drakornya. sambil siul. Iya. Iya. Udah kita. Iya. Drakor lu percaya nyok katanya. Kalau Om P jadi ketua PSSI jawabannya kayak gitu. Kalau Pak Erik Udah tenang aja, KPI, bos. Udah kita atur, KPI. bos, ya kan. Nah, kalau Bang Uci sendiri ngelihatnya Ya, gimana? yang pasti kan dia salah kalau nanya sama saya kan. Nanya yang banyak, yang politik piawai lah DKI. Enggak, Ya, kan lu ini jangan kan- merendah-merendah gitu. Bukan, kita kan udah lama pasif. Iya, lu sebagai founder Tamrin City ini kan harus Ya, orang yang Ada tahu lagi dia. orang yang tahu gang-gang kecil lah, Bang. Iya. Di DKI kan Abang minimal tahu jalan-jalan gue tikus tuh lah. dulu jadi wartawan Bang, kalau nanya soal megapolitan itu dari mulai ada maling di jalan, transportasi, pengurusan sampah, saya politik gue nanya ke dia, bos. Sama- komprehensif jawabannya. Ya, sama satu ada wartawan detik tuh spesialis beritanya soal ular. Di DKI, ular ketemu ular di mana, dia nemu aja ular tadi Gue rasa ditemukan. kalau nanya Bang Uci juga ada jawaban teknokratis itu, bos. Ya, bagaimana Bang? Pak Erik, untuk Pak Erik kalau dia mau. Yang pokoknya patut dipertimbangkan untuk Erik bisa maju. In the good way Iya, atau in the bad way? Maksud gue dalam Ya, in the konteks good way dong. Kalau Oh. kita 2 itu maju, ya 3 itu berimbang dengan Erik. Nah, dua langkah tuh Anies Misalnya Erik, kalau- Anies RK. Misalnya Anies RK maju atau salah satu maju lawan Erik.
itu oke. itu Masih oke oke. Wah, tuh ya. seru. Itu big match juga ya. Iya, itu baru pertandingan. Kalau yang lain Nggak kayak Uzbekistan kemarin ya. iya. Nggak kesenggol jatuh. Jadi apa langkahnya untuk tokoh yang baru masuk ke DKI? Ya, yang pertama dia harus ambil dulu dong tiketnya. Dia bisa approach lah. Bisa Ya, lah. tapi yang pasti ingat ya, Gerindra tidak pernah mau rekomendasiin. Pasti Gerindra punya kader. Dari dulu Gerindra itu walaupun zaman saya dulu 2009 cuma 6 berani lawan. Yang begitu banyak. Oh, jadi menurut lu berat nih. Bukan, dapetin dari tiket Gerindra berat. Tapi kalau kawin sama Gerindranya, iya dia harus dapat dari yang lain. Kayak Pan, let's say. Ya misal dari PAN dari mana boleh sama Gerindranya. Gerindra udah punya kadernya. Sehingga menurut saya dari dulu Gerindra pasti ada kadernya. Nggak ada Gerindra nggak pernah maju. Sejak 2000 pilkada pertama langsung Gerindra pasti punya kader. Foke siapa kira-kira? Waktu Foke Prianto? Iya. Gerindra belum main ya? Belum kan Belum ada yang partai, 2000 yang 2012. 12 ya, Jokowi. Yang 2012 kita majuin. Pak Ahok ya? Terus maju nggak pernah kosong. Oke. Tapi Gerindra maju selalu nomor 2, nggak nomor 1. Mungkin aja nih jadi nomor 2 lagi. Bisa kan? jadi nomor 2 lagi sama Erik. Iya. Sama Erik tuh pasti. Jadi Seru kan? menurut lu Bang, Pak Erik ini lebih paten jadi apa Bang? Jadi menteri lagi? Jadi gubernur DKI atau tetap fokus membangun Kalau dia PSSI supaya kalau dia punya challenge, dia orang yang suka tantangan. Menurut gue sih mendingan ambil gubernur ya. Berbeda. Udah menteri udah 5 tahun cukup lah, belajarnya banyak. Ya kan? Jadi gubernur DKI. Abang nggak menyarankan fokus jadi ketum PSSI aja Bang? Kalau kami Iya, di sambil situ. sampingan Nggak, itu malah. Kalau buat kami kan nggak fokus aja bisa sampai semifinal. Apalagi fokus, Bang. Iya. Kan yang penting supportnya dong. Iya, bisa. Nih Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Apakah pilkada DKI ketika Gerindra yang seperti Abang bilang tadi berseberangan dengan Mas Anies gitu, Mas Anies gak akan didukung Gerindra, ini akan menjadi pertarungan habis-habisannya bagi Pak Prabowo juga. Karena dengan apa yang terjadi di Pilpres yang lalu, 11 dari 100 yang sering diulang-ulang di mana-mana. Ini akan jadi pertarungan yang puputan bagi Pak Prabowo juga untuk menghabisi jalan politik Mas Anies. Itu satu, karena ada apa yang pernah terjadi. Yang kedua, untuk mencegah ada satu kompetitor di 2029. Dan jangan lupa Bang, ini bukan hanya Pak Prabowo sendiri, Prabowo ex Jokowi. Ya. Nah, Prabowo berkolaborasi dengan Jokowi. Ya kalau menurut saya emang harus begitu. Jadi kan orang kan dari sekarang udah berhitung 5 tahun yang akan datang. Anies pun berhitung ya 5 tahun yang datang. Kalau dia nggak jadi gubernur, kira-kira dia bagaimana mengkapitalisasi dirinya dia untuk bisa orang tahu brandnya itu mau di gimana. Harus diuber jadi gubernurnya. Pak Prabowo pun begitu dong. Saya kan darah Gerindranya paham karena saya masih di Gerindra walaupun nggak aktif ya. Maksudnya gini, ini bagian dari challenge yang akan datang. Kalau dia biarkan orang menang di DKI, Pak Anies kan bisa jadi problem saingan juga di 2029. Iya kan? Jadi ya harus fight, harus menang. Makanya tadi saya bilang tadi semua wait and see, lihat kira-kira Anies dapat tiket yang diomongin banyak orang ini. Gitu loh. Ini kan makanya masih ngambang kan, nggak ada yang berani declare karena masih nunggu di belakang walaupun udah ada kelihatan. Tapi yang ring satunya udah kelihatan. Kalau tadi ada 3 tambah 1 Erik, kalau emang Erik bisa dapat, karena Erik kan sampai sekarang masih belum berpartai dong, masih belum kelihatan. Sehingga menurut saya harusnya begitu, harus dipotong untuk jadi gubernur. Karena kalau enggak kapitalisasinya dia kuat 5 tahun. Iya kan? Bayangin aja APBD DKI segitu banyak, dia bisa kampanye buat nasional loh. Hibah boleh kok, hibah aja. Kalimantan Selatan, hibah Papua, hibah boleh kok. Dengan metode yang pas. Bisa. Anggaran gubernur dan wakil gubernur operasionalnya 0,13%. Berarti sekitar APBD anggap saja 60 triliun. 60 kali 0,13 kurang lebih 720 miliar. bagi 12. Bagi 12. Lu mau ngasih apa? Gue mau ngasih bantuan nih buat gempa di Papua, boleh. Hibah. Bantuan dalam bentuk hibah, tapi dari uang, bukan uang bukan uang yang itu hak penuh, itu hak gubernur bisa buat campaign nasional Bang ya. Iya, itu yang makanya saya bilang tadi 5 tahun itu bisa mengkapitalisasi. Bos tahun ya. Iya dong.
Bener ya Bang, lu bisa membangun kekuatan during 5 tahun ini. 3,5 T loh 5 tahun loh itu. Dia lakukan itu nggak Bang 5 tahun pertama untuk Kan gue 2024? nggak analis Nggak dari yang lu Anies. denger-denger Kan nih. gue nggak analis Anies, tapi kan beberapa kali kan bantuan di Palu waktu gempa, di NTB kan dilakukan kan. Tapi ini bisa kita kapitalisasi tergantung tujuan gubernur, ada nggak target akhirnya gitu loh. Targetnya apa? Ya makanya saya bilang tadi kalau tidak diambil gubernurnya, kira-kira agak berat mengkapitalisasi dirinya dia untuk 5 tahun yang akan datang. Tangganya apa, podiumnya Iya. apa ya Bang? Dulu Ahok manfaatin itu nggak? Ya pasti manfaatin dong. Buat apa yang abang tahu misalnya? Tapi Untuk maju lagi kan dia dia kan maju karena dia kan nggak bisa, atasnya kan masih ada Pak Jokowi. Jokowi. Waktu dia jadi gubernur. Iya jadi gubernur kan, ya dia buat maju dirinya dia lagi. Oh dia mainnya di DKI aja. Iya. Ya, karena kan dia nggak mungkin jadi, bukan nggak mungkin ya, maksudnya kan Nggak ada bisa Pak maju, Jokowi, ada nggak Pak mungkin Jokowi ente. Oh iya Pak betul. Jokowi baru mau running ke periode kedua. Artinya sebetulnya kalau tujuan panjang dari awal jadi gubernur bisa buat besar ke Iya. depan, 0,13%. Oke, Mas Anies, Pak Erik atau siapapun yang mau maju DKI, ini saran yang baik sekali dari Bang Uci nih. Hak dan tidak ini Bang, ini Punya 100% budget. hak Oh itu undang-undang. Halal. halal. Itu undang-undang. 3,5 T itu. Pak Erik paten lo, 5 Pak Erik tahun. bisa keliling lokasi bansos 0,13% dari PAD. bangun SSB di seluruh Indonesia. Bisa Pak Erik ini bisa kan? Itu bisa kayak bansos kemarin. Oh bisa apa? Yang bansos kemarin? Bos tahun Ya, bos. bisa. Boleh. Iya Bang ya. Iya. Paten lo Bang. Tergantung tujuan. Udah kayak dana desa lo Bang, bisa kasih 720 berapa? 725 M. Lu bisa bantu 725 desa. Iya, itu baru 1 anggaran M 1 desa. gubernur dan wakil gubernurnya, bukan anggaran yang di APBD-kan Iya, untuk iya, kegiatan iya. yang lain. Bang, nih gue terpancing lagi nih nanya nih karena yang nama-nama yang disebut. Tapi nih gue mau nanya yang dekat sama Bang Uci aja, yaitu Pak Ahok. Misalnya Bang Uci punya. Dia seneng banget nanya si Ahok. Enggak, kan Bang Uci punya temen nih. Orang juga senang Bang ngomongin dia. Apa kira-kira yang bikin Pak Ahok ini nyerah? Apa kira? Setahu gue dia nggak pernah nyerah loh orangnya. Rentangannya Pak Ahok Enggak, Bahkan Bang. seketika Al-Maida tuh dia nggak nyerah tuh. Nggak nyerah. Waktu itu kalau gue jadi dia tuh gue los aja tuh udah gue nggak main lah gitu. Gue gak punya ambisi Iya, lah udah. Kan gini, kalau orang nyerah artinya ada energinya yang tidak kuat. Energi Ahok tuh kuat banget, Berlebih Bang. berlebih. Sulit lo bendungan lo energi itu. Lu kalau bendung pasti dia mental. Main golf Dia kan gak kalau bisa mentok di sini dia cari ke kiri, mentok kiri cari kanan, kanan semua dia cari. Yang penting dia harus terus. Kalau bendungan nih di bendung nggak bocor bendungannya ini Bang, Iya, nggak bisa. kecuali udah bener-bener mentok sekali, udah nggak ada jalan, itu di ujung akhir. Waktu yang menentukan. Nah ternyata gue nggak bisa maju, ya sudah. Ternyata gue kalah. Hasil yang menghentikan gitu, dia. itu aja. Main golf gitu nggak bisa melampiaskan energi Bang. Itu beda lagi. Bang, tapi gue nyambung ke Ari tadi. Ini kembali ke Mas Anies. Mas Anies kalau ke Jakarta ini terlalu riskan buat Pak Prabowo karena Mas Anies pasti akan menggunakan tangga Jakarta sebagai tangga emas untuk 2029. Udah pasti kemungkinan besar lah. Iya. Apalagi dibantu sama kawan saya namanya Givari ini kan. Gimana kalau supaya win-win Bang? Maksudku gini, Mas Anies tetap dapat panggung tapi tidak begitu membahayakan Pak Prabowo secara ini dan kemungkinan menangnya hampir pasti 100%. Gubernur Sumatera Barat misalnya. Gubernur? Sumatera Barat di mana salah satu provinsi di mana Mas Anies menang. Iya. Maksud gue itu kan saingan juga nggak banyak. Gue rasa siapa gubernur sekarang? Mahyaldi. Mahyaldi mau juga jadi wagub Mas Anies tuh. Tercapai cita-citanya kan. Jadi wakilnya Anies kan. Iya, maksud gua mungkin aja. Iya, Menurut lu gimana? Iya, nggak menarik aja. Untuk Masa? sekedar podium nih ya. Iya, nggak bisa, nggak menarik. Masa sih? Iya, kalau bukan Jakarta itu nggak menarik kalau untuk podium besar. Untuk nasional ya. Untuk nasionalnya RK ya. aja Jawa Barat mimpi jadi Wah, wapres beda. kemarin. Kalau Jawa Barat Buka itu FIFA calon kuat Jawa Barat wapres itu kemarin. kedekatan dengan DKI-nya kuat. Yang kedua, suaranya, jumlah pemilunya banyak, nasionalnya banyak. Wali kota Solo bisa. Ya, makanya saya bilang kalau orang baru mau Jawa. nongol ke dalam ke Jakarta, kita harus endorse terus sebelumnya, ngerti nggak? Supaya orang Jakarta ini tahu gitu Itu wali loh. kota Solo langsung jadi wapres. Adalah. Itulah. Saya ditanya. Dipikir wali kota Buka Pak FIFA Jokowi. Jawa Timur kemarin kandidat kuat wapres. Buka FIFA. Jawa Timur juga bisa jadi podium bukan Jakarta loh Bang. Tapi kan Kofifa kan sebetulnya kalau saya lihat ya, karena background
Patayatnya lebih besar dibanding sekedar gubernurnya gitu. Muslimat. Ya muslimatnya kan itu yang lebih besar. Anies kalau Sumbar, kalau Mas Anies maju Sumbar nih, menurut lu level tingkat kemenangannya berapa persen? Iya, kalau baca kemarin sih bisa jadi menang, cuma Aniesnya nggak mau. Nggak bisa lawan kota kosong bang di Sumatera Iya, Barat terus- itu karena orang males lawan Mas Anies. Itu lelucon lo bikin jadi serius. Enggak, Nggak gue mau, serius, udah pasti. gue serius. Dia nggak mau lah. Bener. Masa jauh orang mau main Keren loh gubernur Sumbar, gubernur sekarang, Ari. apalagi Ngurus Ari aja susah, apalagi ngurus. APBD-nya. DKI itu kuat karena independen. Hampir tidak ada DAK dan DAU. Dia kelola sendiri, bayangin 80 T, dia kelola sendiri setahun. Bisa jadi mitranya Andre Rosiade. Tapi gimana ya bayangin kalau misalnya nih Bang Anies menang lagi nih di DKI ini. Dia akan berhadapan sama Pak Prabowo yang ya pernah jadi lawannya kayak gitu. Kemarin Pak Jokowi yang nggak berlawanan secara langsung aja ribet, DKI ini kan ribut terus, masalah Monas ribut, masalah pembebasan lahan ribut. Ini Mas Anies akan mengulang persoalan yang sama lagi nggak nih? Enggak lah, biasa aja. Kalau saya lihat biasa, kalaupun jadi gubernur yang nggak perlu ribut. Pak Prabowo nggak begitu kok. Simbol Prabowo lihat aja kayak sekarang, dia semua rangkul. Kalau bisa PDP masuk. Memang dia nggak begitu. Dia kalau orang bilang dulu zaman Pilpres 2014, 2000, orang bilang mau ngapain sih Pak Prabowo maju-maju lagi? Ayo, kalau bukan pengabdian yang dibikinin, dia semua udah punya gitu loh. Pak Prabowo tuh semua udah punya. Kalau dia mau santai-santai aja, beneran santai. Tapi kan dia pikirinnya itu. Itu ada orang bilang ini ambisi, ini bukan ambisi karena dia punya visi untuk memperbaiki, karena dia punya ilmu, dia baca buku, dia tahu bagaimana memperbaikinya. Itulah yang kemudian Partai Gerindra dorong dia terus untuk bisa maju. Dia sampai sekarang, tapi dia welcome. Lihat aja. Sebetulnya yang sekarang rame kan bukan ke Prabowo-nya. Yang sekarang hampir ribut-ributnya segala macam bukan Prabowo-nya kan. Prabowo-nya karena diterima di semua kalangan. Iya kan, hanya handicapnya kan yang sekarang jadi rame kan seolah-olah yang diributin orang karena ada wapresnya kan, bukan karena presidennya. Kalau presidennya muda, Berarti nggak akan ada problem antara. nggak ada. Pokoknya akan lebih ribut kalau Mas Anies jadi gubernur waktu zaman Jokowi ketimbang nanti kalau misalnya jadi gubernur dengan Presiden Prabowo. ya lebih fine sama Prabowo lah, karena dia Mengingat apa yang sudah terjadi Iya, belakangan ya. dia kan analisanya cukup, kecerdasan cukup, tidak bisa semena-mena dipengaruhi banyak pihak. Itu nggak bisa. Menurut abang 11 dari 100-nya Mas Anies ke Pak Prabowo itu berdampak panjang nggak ke Pak Prabowo? Dimaafkan Pak Prabowo Menurut dan abang nih, orang dimaafkan. sekitarnya. Yang Kalau abang orang kenal sekitar, dua-duanya. saya nggak tahu ya. Tapi kalau Pak Yang berat Prabowo, kan di kalau situ, Pak Pak. Prabowo dimaafkan. Kipas Pak. Iya. Kalau Pak Nah, Prabowo karena Pak Prabowo itu bang, kalau gue lihat pidato-pidato ya, pernah nyebut-nyebut. selalu nyebut loh saya 11 dari 10, 11 selalu gitu. Dimaafkan lah. Berjalan sama waktu pun pasti dimaafkan. Orang sekitarnya berat mungkin. Ya orang sekitarnya lah. Makomnya kan nggak setinggi Pak Iya. Prabowo kan orang sekitarnya ini Gitu. kan. Kalau Prabowo kan mikirnya keutuhan bangsa kan. Politiknya kan gitu. Oke, Bang. Kamsyah. Sampai jumpa Thank lagi you, di thank Total you, Politik thank you. berikutnya.